Halo, selamat pagi teman-teman. Eh, Ketemu lagi di Bincang Bubu. Maaf ini saya baru mau mulai karena ada kesalahan teknis. Saya mau mengundang Dr. Mary untuk join ke agenda kita pagi ini, yaitu cerita hewan terlantar dan bagaimana pentingnya identitas hewan ya. Ini saya agak ada kendala di teknis untuk mengundang Dr. Mary. Selamat datang teman-teman. Oh ini, oke. Sip. Oke, go live with Jaan. Halo, selamat pagi. Oke. Pagi, Dokter Mary. Ya, selamat pagi, Mas Ya, Rizka. siap gimana? Sehat-sehat. Sehat, semoga Mas Rizka juga selalu sehat ya. Amin, amin. Semoga ya teman-teman Bubu First juga sehat-sehat. Gimana nih, Dok? Lagi di mana, Dok? Kita di Suara rumah saya aja. jelas? Suaranya jelas. Semoga suara Siap, saya siap. juga jelas. Ya, alhamdulillah jelas. Baik, Dok, kita ini berdasarkan kemarin kan pembicaraan ya, ada beberapa isu yang terkait dengan hewan terlantar ya, makin ada marak juga video-video buang kucing, apa segala macam ya. Itu mungkin nanti yang akan kita bahas dan juga bagaimana pentingnya identitas di tiap-tiap hewan yang harapannya juga bisa membantu mencari ini siapa pemiliknya ataupun nanti pada saat nanti diadopsi itu akan menjadi identitas dari bagian dari keluarganya si adopternya ya, fosternya ya gitu. Jadi, mungkin banyak yang udah kenal sama Dokter Mary, tapi boleh izin apa namanya nanti memperkenalkan diri, terus juga bagaimana cerita-ceritanya yang mungkin Dokter Mary bisa ceritakan ya, dan juga mungkin sebelum kita mulai kita mendoakan bagi yang terkena bencana gempa di Turki, di Suriah, dan kemarin juga sempat di Papua ya dok. Jadi memang gempa lagi apa namanya sangat besar di sana dan banyak korbannya baik manusia maupun juga hewan ya dok, dan banyak yang hewan-hewannya juga kemarin saya lihat terjepit di antara runtuhan gitu ya. Ada adik kakak juga terjepit di runtuhan. Jadi mari kita doakan, berikan doa yang terbaik, kalau misalnya bisa bantuan berikan bantuan kepada teman-teman. Mungkin apa namanya kita mari kita supaya ada bantuan ke mereka ya untuk mereka bisa lebih cepat pulih seperti itu. Mungkin itu silakan Dokter Mary, mungkin izin saya memperkenalkan diri dan juga menceritakan kurang lebih apa sih yang Dokter Mary sedang kerjakan dan bagaimana bagaimana apa namanya kesehariannya gitu dok. Silakan dok. Baik, terima kasih sebelumnya ya kesempatannya kepada Bubu, Mas Rizka ya, mengundang kami untuk diskusi bersama ini ya, karena memang ini topik yang sangat penting untuk diketahui dan informasi yang tersedia juga belum belum cukup banyak ya, dan kita sih sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan teman-teman Bubu untuk terus meningkatkan awareness isu-isu terkait kesejahteraan hewan dan kepemilikan hewan bertanggung jawab. Dan itu merupakan bagian penting dari topik edukasi juga yang ada di Jaan yang ingin kami terus menerus sampaikan gitu kepada masyarakat. Nah, kolaborasi ini sih harapannya terus berjalan dan juga Bubu terus konsisten memberikan informasi itu, informasi-informasi yang untuk masyarakat untuk menjadi pemilik hewan bertanggung jawab ya. Itu dari Jaan. Kalau perkenalkan Mary ya, saya dokter hewan Mary Ferdinanda. Saya saat ini ketua Yayasan Jaan Kesejahteraan Hewan, yaitu bagian dari divisi domestik ya. Jadi secara umum Jakarta Animal Aid Network itu memiliki dua divisi besar. Uh,
Untuk manajemennya kita masing-masing terregistrasi sebagai yayasan terpisah, tapi kami satu bendera, yaitu Jakarta Animal Aid Network gitu. Jadi ada divisi wildlife dan ada divisi domestik seperti itu. Apa yang saya lakukan di Jaan Domestik, selain saya juga dokter hewan shelter, ya, tapi saat ini saya berperannya sebagai advisor karena ada tim medis yang sekarang in charge di shelter gitu. Kalau untuk advisor, lalu juga saya lebih pada strategic and planning untuk campaign-campaign dan projects yang ada di bawah divisi domestik dari Jaan. Kira-kira seperti itu. Udah berapa tahun dok berkecimpung di dokter shelter itu? Kalau sudah berapa tahun, berarti ini saya tahun ke-11 ya. Wow. Di shelter ya. Saya dari awal lulus kuliah memang saya sudah jatuh hati dengan shelter. Dari saya masih semester 4, semester 5. Saya dari awal saya sudah saya memutuskan saya harus jadi dokter shelter. Jadi saya sebelum lulus koas itu saya sudah bekerja di shelter. Waktu itu karena saya lulus dari Udayana, saya kerja di salah satu shelter di Bali Animal Welfare waktu itu. Nah, sebelum akhirnya saya lulus, pindah ke Jakarta dan bergabung di Jaan seperti itu. Oke, jadi memang dari koas itu udah ketemu shelter langsung jatuh cinta gitu ya dok? Jadi sebelum koas malah mas. Jadi di semester 4, semester 5 itu saya jatuh hati sama shelter. Seperti itu. Jadi memang saya passion banget di dunia shelter medicine, shelter practice gitu, shelter management. Oke. Itu perbandingan antara di Bali sama di Jakarta gimana, dok? Kan dulu di Bali, terus sekarang di Jakarta, terkait dengan shelter ataupun hewan-hewan terlantar gitu di sana di Bali sama di Jakarta bagaimana, dok? Sebenarnya in general isunya sama ya, cuma spesiesnya yang berbeda. Kalau kita tahu secara obvious, kalau di Bali isu overpopulasinya dipegang oleh spesies anjing, ya kan, anjing-anjing. Kalau di Jakarta, daerah Jawa, isu terutama Jakarta ya, kalau kita bicara spesifik Jakarta, isu overpopulasinya ada di kucing gitu. Jadi jenisnya tuh sama nih problemnya gitu ya. Cuman ya itu beda spesies, terus juga dan situasi endemik penyakitnya. Karena kalau di Bali endemik masih endemik penyakit rabies ya. Nah kalau di Jakarta kan statusnya masih bebas kasus rabies ya hingga saat ini. Terus biasanya kalau ketemu dengan hewan terlantar gitu kasusnya kayak gimana dok? Misalnya kan kalau kita kita ngikutin dengan posisi kalau Bubu tuh kan kita follow yang hewan-hewan terlantar dan rescuer segala macam. Tapi kalau secara di lapangan itu kalau Dokter Mary ngelihatnya situasi ini hewan-hewan terlantar itu sebenarnya ceritanya itu gimana sih dok? Apa dulunya tadinya punya punya pemilik atau bagaimana gitu? Kok tiba-tiba banyak gitu ya hewan terlantar dan ya banyak yang istilahnya ya karena terlantar jadi nggak susah makan, terusnya banyak kecelakaan yang terjadi ya, banyak itu, jadi banyak teman-teman rescuer gitu. Benar, jadi kalau misalnya dilihat dari situasi ya hewan-hewan stray ini ya, kita berbicara hewan stray, sebenarnya akarnya paling besar itu akar masalahnya itu dari kepemilikan hewan yang tidak bertanggung jawab. Jadi orang masih mau beli hewan, terus saat mereka sakit atau mereka sudah mulai mengganggu gitu ya, mereka tidak, misalnya terutama di anjing ya, yang misalnya kayak mereka nggak ngerti behavior anjing, pengen beli kayak waktu masih papis, masih bisa kayak handle, begitu gede mereka tahu mereka nggak ngerti nih gimana handlingnya gitu, lalu nggak mau berusaha lalu dibuang. Atau hewannya sudah sakit kulit terutama karena beli di pet shop yang
backyard pet shop yang memang nggak bertanggung jawab. Akhirnya Ya. mereka punya banyak kan kasus, kalau kasus kulit yang karena genetik, karena keturunan adalah demodex ya. Nah, jadi mereka waktu sudah umur sekian, mereka dalam kondisi stres kan langsung keluar itu apa namanya penyakit demodexnya keluar. Akhirnya mereka nggak ngerti, aduh ternyata demodex itu cost a lot of money, of course, karena pengobatannya itu panjang ya, namanya juga semua ya, nggak cuman di hewan, di manusia juga kan namanya kalau udah berhubungan sama sakit kulit, wow, itu kan butuh treatment yang nggak bisa 1 hari 2 hari, dia butuh treatment panjang, terapi panjang, dan butuh dana dan apa ya, komitmen untuk konsisten untuk melakukan terapinya. Nah, sedangkan mereka nggak apa, para pemilik ini tidak aware, mereka tidak mau komitmen, mereka menganggap hewan bukan dari bagian dari keluarganya, mereka nggak menghargai hewannya, sehingga mereka bilang, oh ya sudah, ini seperti barang rusak dibuang, seperti itu. Padahal ya tidak boleh begitu, secara moral, secara etika gitu kan. Dan itu ada tanggung jawab perlindungan hukum juga sebenarnya kan ya, walaupun tidak spesifik ada sanksi gitu di pemiliknya. Jadi permasalahan besarnya itu di situ. Lalu overpopulasi karena tidak mau sterilisasi gitu. Karena ya nggak apa-apa, biarkan aja. Nanti kalau begitu satu, misalnya, tapi mereka nggak aware, satu ekor, misalnya kalau misalnya kita ngomong golden bisa sampai 10 ekor gitu saat beranak gitu. Itu kalau misalnya 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali. Nah, hal-hal yang itu yang menjadi akhirnya overpopulasi, begitu mereka, aduh banyak banget ini akhirnya dibuang. Lagi-lagi, jadi permasalahan besarnya di situ. Dan kedua adalah ilegal dan pet shop ilegal, yang pet shop yang tidak bertanggung jawab intinya. Seperti itu. Lalu jadi permasalahannya besarnya tadi di pemilikan hewan tidak bertanggung jawab, overpopulasi karena tidak sterilisasi, sama pet shop yang tidak bertanggung jawab. Jadi seperti itu yang membuat akhirnya isunya itu banyak hewan, misalnya seperti hewan yang overpopulasi akan dijadikan dikotakan sebagai hama juga kan, akhirnya berpengaruh sama kesehatan lingkungan dan segala macam isu yang berdampak gitu. Jadi sebenarnya sistematis dan itu jadi saling mendukung ya, makin lama makin banyak gitu ya. Pertama dari dilepas karena tidak terhandle, karena dari awal juga hanya ingin lebih kayak jadi hiasan ya dok, bukan jadi bagian daripada keluarga ya, hiasan karena seneng aja gitu ya. Kalau udah lagi sakit mungkin ya dari sisi ini jijik gitu ya karena penyakit kulit gitu ya, terus dilepas gitu, tidak ini, atau biayanya karena mahal karena tidak siap dari segi anggarannya, dan juga tadi ya tidak dikontrol untuk populasinya dengan sterilisasi ya. Itu kayaknya memang harus ada sistemik ini ya, pengaturannya ya dok. Mungkin kayak apakah kayak misalnya adopsi adopsi itu harus ada registernya gitu gitu, atau misalnya kalaupun ya beli gitu ya, atau bisa bilang adopsi itu juga harus ada registernya, ada identitasnya, supaya pada saat kalau misalnya lepas itu bisa ditrace gitu kali ya dok. Benar. Jadi waktu itu sekitar tahun 2016 ya, Jaan Jaan melakukan audiensi kepada gubernur saat itu, Pak Ahok, untuk menawarkan solusi gitu. Kalau pembuatan shelter itu bukan solusi yang sustainable gitu, yang nggak berkelanjutan, karena itu prosesnya kita hanya akan menampung gitu. Adopsi rate juga nggak besar begitu ya di ini, karena awarenessnya untuk orang adopt juga masih in progress gitu. Jadi kalau kita melakukan membuat penampungan baru di Jakarta saat itu, dari Pemda kan ingin melakukan itu. Nah, itu yang kita tawarkan untuk negosiasi, untuk tidak bagaimana caranya membuat solusi lain gitu yang lebih sustainable, karena akar masalahnya itu tadi yang kita sebutkan adalah kepemilikan hewan yang bertanggung jawab. Nah, kalau misalnya dengan adanya identitas dari masing-masing hewan gitu, kita akan bisa lebih mudah track
tracking gitu siapa ini, dan kita bisa bertanggung jawab. Plus juga kalau ada pencurian gitu kan, mereka bisa mengklaim hewan peliharaan mereka lah. Dan akhirnya disetujui sehingga dibuatkan pergub saat itu, yang saat ini juga masih dipakai, yaitu pergub microchip gitu, untuk melakukan microchip. Dan saat itu rencananya adalah diintegrasikan dengan website dari microsite-nya Pemda Jakarta saat itu ya. Tapi sampai saat ini masih ya kalau untuk di Jakarta. Jadi Jakarta termasuk merupakan salah satu pionir dan pertama di Indonesia yang melakukan ini ya, identifikasi dengan menggunakan microchip pada hewan peliharaan gitu ya. Kita senang sekali jika itu bisa di-apply ke seluruh Indonesia gitu, karena memang sangat penting. Karena bagaimana kita bisa ngeklaim kalau misalnya ini kehilangan atau sesuatu terjadi, kita kan bisa ngeklaim, oh this is mine gitu kan, ini hewan saya gitu, dan terdaftar gitu. Nah tapi sistem saya dengar juga beberapa daerah juga sudah mulai mencoba mau mengintegrasikan sistem identifikasi seperti ini gitu. Jadi ini sangat penting gitu untuk nge-track, dan terutama kalau misalnya dari pet shop gitu, ataupun juga terutama kalau hewan liar kan kita juga bisa lihat, oh this is misalnya dogs yang di area pig misalnya di Sunter gitu, ya, misalnya ditangani sama pemerintah gitu. Jadi kita bisa ngelihat nge-track medical recordnya, medical history-nya gitu. Nah itu yang kita perlu bangun sebenarnya, dibantu adalah orang-orang yang memang maksudnya IT expert itu, bagaimana bangun sistem computerized-nya ini yang punya satu database yang bisa diakses masyarakat, dan juga yang punya database-nya utama ada di servernya misalnya ya, saya nggak ngerti juga IT banget ya, cuman ini bisa ada di Pemda misalnya, Pemda Jakarta gitu. Jadi kayak seperti Dukcapil gitu ya, Jakarta ya, seperti itu loh. Itu sebenarnya penting sekali, karena itu akan membantu sangat baik masyarakat, dokter hewan, terus juga Pemda sendiri ya, dari dinas-dinas sendiri gitu, untuk tahu gitu kalau misalnya sebenarnya misalnya mau surveillance rabies gitu, vaksinasi rabies, dia tahu ini sudah sekian vaksinasi rabies, jadi bagaimana mungkin nanti jadi ininya kan key index performance dari dinas segala macam. Kira-kira begitu sih Mas. Ya, apalagi sekarang itu kayak kita juga kan KTP kita mau dijadi elektronik, jadi KTP digital ya. Nah, itu juga identitasnya kan digital itu, jadi memang bisa jadi selaraskan tuh, jadi KTP digitalnya. Saya kebayangnya ya, KTP digital kita juga misalnya kakaknya mungkin digital, dan itu menjadi bagian daripada di bagian dari kakak misalnya, itu kan biasanya kalau kakak itu ada orang tua gitu ya, anak segala macam, mungkin di situ juga ada petnya gitu, kolom petnya gitu ya. Jadi biar terrecord dalam satu rumah gitu. Exactly. Karena kalau misalnya lebih baik lagi ya, kalau di negara-negara lain malah ada yang maksudnya ada berpajak gitu. Berpajak. Jadinya itu juga membuat mereka lebih tanggung jawab, lebih peduli. Plus juga mereka akhirnya harus think twice gitu kalau nggak mau sterilisasi. Gitu. Karena kan sterilisasi ini kan untuk mengontrol gitu loh. Kayak memang kalau memang kita bisa nih, misal berapa kali misalnya kayak saya mampu sih pelihara 10 ekor gitu ya, it's okay. Tapi dan committed to it, bukan habis gitu kamu jual anjingnya, habis gitu kamu eksploitasi jadinya kan kayak gitu. Karena dia juga ngomong saya nggak bisa melihara, berarti dan do not nggak sterilisasi istilahnya gitu. Jadi ya this will be a good one. Iya, karena penting banget, kayak kemarin juga kita sempat bahas sama Kak Greget ya, mengenai financial plan untuk bagaimana sebagai pet owner gitu. Jadi financial plan-nya dari sebelum dia mau adopsi ataupun setelah adopsi dia udah bikin planning. Jadi kayak sekarang kan lagi tren manajemen keuangan nih, ini harusnya dimasukkan ke dalam situ kali ya Dok. Jadi nggak bisa sembarang kita pisahkan daripada yang ada gitu, istilahnya sisa-sisa gitu baru ke situ, tapi sudah masuk di manajemen keuangan daripada si pet owner gitu ya.
Itu Benar, kayaknya juga penting nih dok. benar. Dan juga sekarang kan juga sudah mulai banyak badan-badan yang memiliki program asuransi hewan ya. Nah, Hmm. seperti itu. Kemarin kita juga sempat bahas, diskusi juga sama teman-teman dari milenial ya. Ya kita juga diskusikan gitu, kita juga sampaikan bahwa ya saat bikin perencanaan keuangan ya setiap bulan ya itu adalah bagian utamanya gitu, jangan ya benar ya tidak Hmm. bisa dipisahkan gitu, itu memang beli misalnya makanannya, hewannya gitu, vitaminnya, vaksinasinya itu harus jadi budget keuangan gitu ya, that's why itu having a pet itu is a full time commitment gitu, dan itu Hmm. harus gitu. Kalau kita berhubungan berhadapan dengan hewan yang memiliki nyawa ya gitu, dan kita punya tanggung jawab moral dan etika untuk itu. Sebagai contoh kan kita pasti kalau misalnya dalam sudah berkeluarga ya kita pasti punya maintenance mobil kita itu servis mobil itu Hmm. barang mati, tapi kita tahu kita punya tanggung jawab untuk maintenance mobil kita ya supaya kita bisa berkendara dan berkendara lebih baik gitu, juga aman di jalan gitu, itu barang istilahnya barang mati gitu ya, Hmm. transportasi kita gitu, motor atau mobil gitu. Nah, sama halnya dengan hewan kan gitu. Nah, mereka bernyawa, mereka butuh uh, apa namanya pemeliharaan dan juga nutrisi yang baik gitu. Karena dengan kita melihara dengan baik, nutrisi yang baik, melakukan tindakan pencegahan rutin, misalnya dengan pemberian obat cacing dan vaksin, sebenarnya kita saving cost juga kan untuk kalau misalnya permasalahan penyakit gitu. Sama seperti kita kalau kita mau tetap sehat ya kita harus budgetkan misalnya gym atau fitness atau apa ya, karena kita tahu karena Hmm. kalau sakit lebih mahal lagi ya kan, seperti itu. Ya. Dok, dengan kondisi saat ini, gimana tuh di shelter-shelter yang mungkin dokter ketahui atau di Jaan sendiri itu gimana sih kondisi shelter? Karena saya lihat ya di beberapa itu kan banyak terus ada aja kasus-kasus yang sakit atau segala macam. Itu gimana untuk manajemennya gitu, dok? Well, sebenarnya ini juga yang terus menerus ya, baik saya secara personal dan Jaan secara misi kita gitu sama ya, itu kita terus ingin mempromot dan meningkatkan awareness itu teman-teman shelter ya, teman-teman pemilik shelter untuk menerapkan manajemen shelter gitu. Dan sayangnya itu sulit sekali juga masih sulit, tapi ya kita nggak mau menyerah, kita mau terus menerus promote itu karena seperti simple gitu, kayak apa sih saya ngerti kok manajemen shelter, tapi manajemen shelter is not only about kita bawa anjing terus anjingnya kita kasih makan dan minum, kasih tempat, that's it gitu, tapi manajemen shelter itu benar-benar suatu standar operasional prosedur yang akan menyelamatkan dan menyejahterakan hewan gitu. Contoh paling utamanya gimana? Ya kayak kita kalau misalnya tahu banyak banget kasus di shelter yang problemnya misalnya wabah gitu, misalnya wabah distemper, wabah parvo atau apa. Nah, itu yang perlu di retrack bagaimana housing facility-nya gitu, fasilitas, terus desain facility dari si shelter itu bagaimana. Jadi misalnya paling karena misalnya mereka nggak mengerti dan nggak mau, maksudnya konsultasi juga gitu, atau mau cari resource atau informasi tentang shelter facility design ya, lalu mereka buat dari pintu masuk ada kandang kucing sehat, sebelahnya langsung kandang karantina. Nah itu kan harus ada atau kandang isolasi. Nah, itu tuh kan nggak boleh seperti itu. Karena di shelter kalau namanya kandang sehat sama kandang isolasi itu harus jauh sekali. Itu peletakannya juga nggak boleh di depan, dia harus di paling belakang dari area shelter. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan ada di manajemen shelter yang kita harus pelajari dan harus memang konsultasi gitu dengan dengan tenaga yang memang ngerti dan ngerti tentang manajemen shelter. Terus pemberian misalnya kayak di manajemen shelter juga saat rescue pertama yang harus dilakukan adalah pemeriksaan
kesehatan hewan secara menyeluruh dan langsung melakukan vaksinasi. Itu nggak boleh ditunda. Gitu. Kenapa resikonya lebih besar kalau dia tidak menerima vaksinasi, dan resiko dia selamat lebih besar dan melindungi hewan-hewan yang udah di shelter. Nah, manajemen biosecurity, terus manajemen seperti itu ada di manajemen shelter, dan ya ini yang masih belum banyak yang mau mengerti dan mau tahu itu ya jadi apa concern besarnya saya, karena concern besar kami, karena lagi-lagi kita kan sebenarnya mau tujuan awalnya rescue, kita ingin juga menaikkan kondisi kesejahteraan mereka kan gitu. Kalau misalnya kita rescue di jalan, terus kemudian kita masukkan, lalu ternyata masuk di dalam shelter, masuk di dalam kandang yang cuma misalnya 1x1, 1x2 meter kandang itu. Padahal kandang-kandang seperti itu kan tidak boleh kalau secara welfare ya tidak boleh dilakukan, kecuali dia sedang sakit dan dia lagi menerima terapi, itu beda. Tapi kalau untuk kandang sehari-hari, kennel box itu is not acceptable untuk dijadikan kandang hidup gitu, karena nggak boleh gitu. Jadi harus ada beberapa kan kajiannya kan sudah ya, ini kan animal welfare kan juga sains ya, yang fokusnya bagaimana ke quality of life dari hewan di shelter. Kalau dampak dari stray animal ini terhadap lingkungan sekitar gimana, Dok, kalau yang dokter lihat itu? Misalnya kita ambil kasus di Jakarta ya. Jadi dampak kayak semakin banyak gitu. Ya, silakan, Dok. Sebenarnya gini kan, kita kan mengenal konsep one health ya, one health, one welfare gitu. Jadi stray animals itu memang ada fungsinya juga di lingkungan gitu. That's why kita perlu kalau gini, bagi saya, bagi kami, jalan itu kan nggak semua hewan stray harus direscue gitu, karena mereka juga punya peran di lingkungan mereka, di ekosistem tersebut gitu. Misalnya seperti ini, kayak keberadaan kucing-kucing stray yang ada di kompleks perumahan gitu. Ya, that's why kita perlu keep that population healthy dan kontrol. Jadi makanya kita bisa kita wajukan vaksin, kita lakukan sterilisasi, karena dia akan menjaga, misalnya kayak hewan yang kita kurang ini adalah misalnya tikus gitu. Ya, populasi tikus yang ada di area perumahan itu akan bisa kekontrol kalau misalnya ada si community cat atau kucing-kucing yang ada di area situ. Nah, yang jadi masalah adalah kalau overpopulasi, karena tidak ada tindakan sterilisasi. Jadi kontrol populasinya nggak ada. Plus juga kalau sakit, kalau mereka tidak dilakukan pemberian vaksinasi gitu ya, rabies terutama gitu, vaksinasi rabies dan vaksinasi primer lainnya untuk misalnya kita ngomong kucing gitu. Nah, kalau community cats ini sehat, community cats-nya ini terkontrol populasinya, lingkungan juga akan lebih baik. Tapi nggak akan jadi lebih baik kalau misalnya perumahannya ada 100 tapi kucingnya juga ada sekitar 100 gitu. Itu kan akan overwhelming juga untuk mungkin lebih dari itu, double the amount gitu ya. Karena kan kalau kucing juga misalnya satu kali beranak bisa 4-6 ekor gitu. Dan itu yang akan jadi keresahan masyarakat, akhirnya jadi konflik kan, jadi konflik masyarakat karena misalnya pupnya ada di mana-mana atau mereka masuk ke rumah, terus banyak tidak dilakukan kontrol di situ gitu. Jadi ya ini bukan tanggung jawab 1 orang 2 orang, tapi ya seluruh dari penghuni perumahan tersebut gitu, untuk aware bahwa ini harus dilakukan sesuatu, harus disteril, harus di pemberian vaksin. Dan kebanyakan kan solusi pintasnya adalah untuk relokasi. Jadi hewannya kucingnya diambil, dipindah lagi ke mana gitu. Nah, itu tuh juga nggak akan sustainable, karena begitu itu dipindah, kucing yang tersebut dipindah, akan datang kucing baru lagi. Ya, jadi siklusnya seperti itu terus gitu. Jadi, tapi kalau kucing tersebut kita kontrol populasinya di situ, mereka disteril, divaksin, ya mereka akan menjaga, dan untuk peningkatan populasi juga akan bisa terkontrol gitu, karena mereka sudah disteril semuanya. Nah, kayak gitu. Jadi memang semua harus
kita cari solusi yang sustainable ya dok. Jadi jangan nanggung-nanggung gitu. Kalau jadi solusi ataupun tindakan, mungkin step by step, tetapi yang sustain gitu ya. Makasih banyak dok atas penjelasannya. Boleh izin mungkin ada dari audiens untuk mau bertanya-tanya dengan dokter untuk diskusi.